Welcome di ibadah host online. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan lagu Layaklah Segala Bangsa.
kebenaran firman Tuhan. Dan biar kebenaran firman Tuhan memerdekakan hidup kami saat hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hatimu, dan urapi kami semua yang mendengarkannya. Firman-Mu biar bertumbuh dalam kami, berbuah lebat dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita berjumpa lagi di host online kebaktian yang saya percaya dirancang khusus untuk orang-orang yang mengikuti khotbah dari YouTube dan media sosial. Oke, hari ini kita mau berdoa dulu sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh Tuhan diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, mari Tuhan buka hati kami supaya kami boleh beroleh kebenaran, beroleh hikmat, wisdom, pengertian yang ada di dalam setiap firman Tuhan yang kami mau dengar hari ini. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke. Hari ini kita mau bicara soal pertobatan. Karena betapa pentingnya pertobatan ini. Pertobatan itu dikehendaki oleh Tuhan pertama ya. Pertobatan itu diingini oleh Tuhan. Tuhan kepingin lihat setiap orang bertobat. Nah, pertobatan kita semua udah tahu artinya bahwa itu adalah metanoia. Metanoia itu perubahan pikiran, mindset, berubah dari jalan yang jahat menuju kepada jalan yang Tuhan rencanakan. Jadi perubahan itu bukan hanya balik badan, tapi balik badan dan balik arah tuh, berjalan ke arah yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, kita mau lihat satu contoh di dalam Alkitab, di dalam kitab Yunus. Mari sama-sama kita buka di kitab Yunus ayat yang pertama, pasal pertama, ayat pertama. Ini firman Tuhan datang kepada Yunus, perintah Tuhan datang kepada Yunus yang adalah nabi Tuhan. Yunus pertama ayat pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ini perintahnya, ya kan? Lalu ayat yang ketiga berkata begini, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, ini artinya Yunus sedang melakukan sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan harus dibayar dengan pertobatan sebenarnya, supaya kembali lagi kepada panggilan dan rencana Tuhan. Ya, jadi Yunus di sini melakukan kesalahan, dan kesalahannya cukup fatal sih sebenarnya di mata Tuhan. Akhirnya kita tahu ceritanya bahwa Yunus harus dibuang dari kapal, lalu dimakan oleh ikan besar, ya kan, ditelan oleh ikan besar. Di sana dia harus berada 3 hari di sana, ya kan, dan kita lihat apa yang terjadi selama dia di dalam perut ikan. Ini adalah doa memohon ampun yang dilakukan oleh Yunus. Oke, kita baca Yunus 2. Maka berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu mengikuti aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh kepada berhala kesia-siaan, mereka yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia.
Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Sampai pada proses Yunus itu di dalam perut ikan dan menyadari kesalahannya, menyadari kelalaiannya di dalam mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan mau. Itu adalah parts di mana pertobatan itu sudah setengah jalan sebenarnya. Karena dia sudah minta ampun, sudah ngerti ini salah, ya kan? Jadi sudah ngerti salah dan sekarang dia mau bayar kembali Nazar, ya, seperti yang tadi kita baca di ayat yang ke-9. Nah, ini perjalanan perubahan balik arah nih. Dia baru balik arah. Nah, lalu dia datang ke Niniwe. Di pasal yang ketiga kita mengerti bahwa dia berjalan ke Niniwe. Ayat yang ketiga berkata, bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Nah, ini dia. Metanoia, bertobat, artinya balik arah, balik kepada panggilan yang direncanakan oleh Tuhan, yang direncanakan oleh Allah. Nah, pertobatan itu harus terjadi seperti itu tuh. Jadi nggak cukup sampai nangis-nangis minta ampun gitu kan, udah ngerengek-rengek gitu, sadar sih salah, tapi udah berhenti di situ. Nah, itu belum selesai itu pertobatannya, baru pada proses pengampunan, ya. Oke, lanjut. Ini kan sebenarnya kalau dilihat-lihat itu kan penduduk Niniwe itu kejahatannya sudah sangat besar di mata Tuhan, makanya kepingin ditunggang balikan oleh Tuhan gitu. Makanya dikirimlah Nabi Yunus. 40 hari lagi nih akan ditunggang balikan nih kota Niniwe nih. Nah, mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan gitu kan. Lalu Yunus itu menyampaikan firman Tuhan. Di ayat yang ke-4 dikatakan bahwa Yunus berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ayat yang ke-5 berkata begini, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Mereka baik anak-anak, dewasa itu mengenakan kain kabung. Raja juga sama, menanggalkan jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu perintah raja, semua lembu, sapi, manusia, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, tidak boleh makan air, semuanya tuh disuruh puasa. Di sini kita lihat bahwa ada penyesalan, ada kesadaran bahwa salah nih, bahaya nih kalau sampai Tuhan marah nih gitu kan. Bahaya nih selama ini kita melanggar semua apa yang Tuhan mau. Nah, pertobatan bangsa Niniwe baru setengah jalan kalau dia berhenti di situ. Karena sedih, nangis-nangisan, pakai kain kabung, duduk di abu gitu kan. Itu ya baru menunjukkan bahwa dia sadar akan kesalahannya. Nah, lalu yang sebenarnya pertobatan itu terjadi adalah ketika kita tahu di ayat yang ke-8 berkata begini, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Tadinya melakukan kekerasan, sekarang enggak. Sekarang berjalan melakukan firman Tuhan. Ayat yang ke-9 berkata begini, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ini adalah satu pengharapan. Kalau aku melakukan gini, nah siapa tahu Tuhan itu tidak mengirimkan murkanya, ya. Ayat yang ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Nah, disinilah pertobatan terjadi. Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi
melakukannya. Bayangin saudara, penduduk Niniwe dikatakan di pasal 4 ayat-ayat yang terakhir itu dikatakan 120.000 orang tuh. 120.000 orang melakukan kejahatan, dan kejahatan itu sudah genap gitu, sudah besar banget. Nah sekarang mereka menyadari dengan apa? Dengan puasa mereka nangis di hadapan Tuhan, mereka meraung-raung gitu, mereka pakai kain kabung, mereka berpuasa sampai anak-anak dan hewan ternak juga berpuasa. Dan bukti bahwa mereka bersungguh-sungguh bertobat adalah ketika Tuhan melihat pertobatan mereka. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka telah berbalik dari setiap kekerasan perbuatan jahat yang mereka lakukan, mereka berbalik kepada apa yang Tuhan senangi. Demikian juga halnya dengan kita harusnya. Ketika kita bertobat, sungguh-sungguhlah kita bertobat. Bukan hanya di tahap menyesal, bukan hanya di tahap kita mewek-mewek gitu kan, nangis gitu kan sekejar-kejarnya, aku udah mau dosa ini, aku udah bikin dosa ini, aku udah bikin dosa itu. Tapi seperti Yunus yang bertobat, seperti penduduk Niniwe yang bertobat, nah kita juga harus bertobat. Artinya apa? Setiap dosa-dosa yang tidak menyenangi hati Tuhan harus kita sadari, harus kita mohon ampun di hadapan Tuhan, dan akhirnya kita bisa jalan tuh. Jalan kepada apa? Perintah yang Tuhan mau tuh. Yunus kalau boleh dibilang sebenarnya nggak dosa-dosa banget kan. Nah, cuma nyampein pesan. Tapi Yunus bisa mati duluan tuh di perut ikan. Bener nggak? Karena setelah pesan disampaikan, penduduk Niniwe masih punya 40 hari. Tapi kalau Yunus, dia lari dari hadapan Tuhan, masuk ke perut ikan. Berapa lama orang bisa tahan di dalam perut ikan? Benar gak? Karena memang Tuhan menghendaki pertobatan. Tuhan menghendaki hidup kita berubah. Tadinya kita jalan menuju dosa, menuju lembah maut. Sekarang kita berjalan menuju apa yang Tuhan mau. Nah, kita pikir nih apa aja yang ada dalam kehidupan kita yang kita masih perlu untuk bertobat. Karena pertobatan itu setiap hari, ya. Pertobatan itu setiap hari kita harus merubah cara pikir kita yang salah, yang nggak benar, yang nggak bagus, yang jelek, yang dekil, yang jorok, harus dirubah sehingga kita bisa berjalan memenuhi panggilan Tuhan, sehingga pertobatan terjadi dalam kehidupan kita dan Tuhan suka dengan orang yang bertobat. Saudara, be blessed. Saya berharap ini semua bisa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Amen. Halo semuanya, rekan-rekan, sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Channel ini dibuat khusus untuk melayani teman-teman dan sahabat-sahabat semua yang gemar untuk beribadah secara online. Jadi ini akan kami buat regular, dan kami pastikan di dalam video-video ini akan ada pujian penyembahan, akan ada khotbah-khotbah yang singkat, jelas, nggak berlama-lama, dan applicable tentunya, yang bisa diterapkan dalam hidup sehari-hari. Hopefully video-video ini bisa berguna dan bisa menjadi berkat bagi semua teman-teman dan sahabat-sahabat semua. Jangan lupa subscribe kalau tidak ingin ketinggalan akan video-videonya, sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama dan menjadi dewasa bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.